Awal saya menolak sampai 2 kali. Saya menolak sampai 2 kali, terus menyampaikan bahwa ini kota khusus dari Pak Kapolri yang tadinya mau diambil sama temennya Pak Kapolri. Ini kota khusus yang pengusaha di Singapura kan katanya seperti itu. Lah kan tetapi nggak jadi karena anaknya nggak minat di Akpol, pengennya di Angkatan Udara. Ditawarkan ke saya dan beliau juga menjamin karena ini kota khusus dari Kapolri sudah pasti diterima seperti itulah. Kalau memang mau diambil ya, tapi kan ada administrasi yang harus diselesaikan seperti itu. Berapa Pak administrasi? Nah, ini 3,5 tapi sudah tidak bisa ditawar lagi seperti itu. Di situ juga masalah menceritakan bahwa ini tadinya itu mau diambil sama pengusaha yang di Singapura, kebetulan anaknya nggak jadi karena mintanya di Angkatan Udara. Bapak cukup menyediakan uang 500 juta aja di awal sebagai tanda keseriusan. 500 juta. Pak, dari hasil itu Pak, anak ikut tes nggak sih Pak? Ikut tes seleksi ya itu? Iya, ikut. Terus hasilnya Pak? Hasilnya gagal. Gagal di Rikes 1. Tribuners, saya Indra Dwi Purnomo. Saat ini saya berada di rumahnya Pak Dwi Purwanto. Ini adalah orang tua dari F yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pekalongan. Beberapa hari yang lalu memang sempat viral di Kabupaten Pekalongan terkait 2 oknum polisi Polres Pekalongan yang menipu atau menjanjikan bisa memasukkan anaknya menjadi taruna di Akademi Kepolisian, dan Pak Dwi ini sudah membayar sebesar 2,65 M. Bagaimana mengenai kronologis dan ceritanya, saat ini saya berada bersama Pak Dwi. Ya. Pak, ini kan kemarin sempat ramai dan viral diperbincangkan masyarakat terkait penipuan yang dilakukan oleh 2 oknum ya Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak kronologis awal dari cerita kok bisa ini 2 oknum ini menawarkan Bapak untuk taruna Akpol ini Pak. Oh, iya. Dari pertama pun saya enggak pernah minta tolong ini ya ke saudara Rohim maupun ke saudara Alex, enggak pernah minta tolong. Kebetulan ini dari saudara Rohim kan WA ke saya menawarkan untuk ngurus inilah anak saya biar bisa lulus di Akpol. Akan tetapi kan saya menolak sampai 2 kali. Saya menolak sampai 2 kali, terus dia juga selalu menyuguhkan yang baik-baik tentunya ya, untuk biar saya tertarik di situ. Akan tetapi saya minta waktu untuk memastikan dulu lah. Saya minta waktu 1 minggu buat ngobrol dengan keluarga. Setelah 1 minggu saya ngobrol dengan keluarga, tetapi juga dari keluarga pengen dengar sendiri penjelasan dari saudara Rohim seperti itu. Akhirnya saudara Rohim ini ditelepon sama Mas Ason dan datanglah ke rumah, ngobrol di rumah. Kebetulan di sini juga ada teman saya juga, Mas Purwo, yang mendengar cerita dari Mas Rohim. Nah, Mas Rohim itu kan menyampaikan bahwa ini kota khusus dari Pak Kapolri yang tadinya mau diambil sama temennya Pak Kapolri. Ini kota yang pengusaha di Singapura kan katanya seperti itu. Lah kan tetapi nggak jadi karena anaknya nggak minat di Akpol, pengennya di Angkatan Udara. Ditawarkan ke saya dan beliau juga menjamin karena ini kota khusus dari Kapolri sudah pasti diterima seperti itulah. Kalau saya sendiri kan awam Mas, nggak paham lah
teknis untuk penerimaannya yang seperti apa. Nah, ini yang menyampaikan polisi, terus katanya ini sebuah kota khusus, dan notabene memang Mas Roy ini kan dekat dengan saya lah. Saya enggak punya pikiran kalau ini nanti nipu atau gimana, saya enggak punya curigaan seperti itu. Akhirnya saya pun ya belum langsung menerima itu. Nah, terus mereka pamitan, tapi sehabis maghrib dalam hari yang sama itu, sehabis maghrib saya ditelepon untuk datang ke rumahnya Mas Ason. Nah, di sana saya kan ketemu juga dengan Alek di sana. Alek itu anggota sini Pak, Polres Pekalongan. Awalnya saya kan nggak tahu ya, awalnya nggak tahu Alek ini yang menurut Mas Rohim sih ini orang kepercayaannya adiknya Kapolri seperti itu, karena ini kan menurut keterangan mereka ini kan kota khusus dari Kapolri yang diberikan ke adiknya Kapolri seperti itulah. Mas Rohim dan Mas Alek yang menawarkan ke saya. Di situ juga dijelaskan bahwa ini memang benar kota dari Kapolri yang diberikan ke adiknya kan seperti itu. Nah, kalau memang saya sepakat, nanti saya akan dipertemukan dengan adiknya Pak Kapolri seperti itu. Yang namanya siapa Pak? Ya, awalnya kan saya belum tahu ya. Setelah ketemu saya tahu itu Pak Agung namanya. Seperti itu. Nah, di tempatnya Mas Ason kan begini, mereka menceritakan bahwa memang kalau masuk ke Akpol tanpa kota khusus itu kan susah, katanya kan susah. Saya jadi berpikir lah, kalau memang ini benar ya kenapa tidak. Saya juga minta pertimbangan dengan Mas Ason, gimana Mas kalau ya kalau memang ini benar ya kenapa tidak kan, itu ambil aja enggak apa-apa. Di situ setelah ngobrol panjang lebar, Mas Alek kan tanya ke saya, Pak, ini untuk anaknya di rumah enggak? Di rumah, Pak. Gimana? Kalau bisa disuruh ke sini aja, saya biar bisa lihat. Nah, nanti saya foto, saya kirimkan ke Pak Agung. Seperti itu. Nah, akhirnya saya telepon anaknya datang ke rumahnya Mas Ason. Terus dilihat-lihat sama Mas Alek ini. Terus difoto, dikirimkan. Mas Alek juga menjelaskan ini untuk secara kasat mata ya layak. Nah, ini tinggal Bapak gimana kalau memang mau diambil ya, tapi kan ada administrasi yang harus diselesaikan seperti itu. Berapa Pak administrasi? Nah, akhirnya kan saya menanyakan ini menanyakan kira-kira berapa ini untuk administrasi. Ya sebenarnya sebelumnya juga dari Mas Rohim kan sudah menyampaikan 3,5 miliar gitu kan. Nah, di situ saya juga mempertanyakan langsung ke Mas Aleknya, ini berapa Mas kira-kira yang harus diselesaikan. Ini 3,5, tapi sudah tidak bisa ditawar lagi seperti itu. Di situ juga Mas Alek menceritakan bahwa ini tadinya itu mau diambil sama pengusaha yang di Singapura, kebetulan anaknya nggak jadi karena mintanya di Angkatan Udara seperti itu. Nah, setelah menjelaskan seperti itu, saya kan berpikir juga karena ya bagi kami uang segitu kan tidak sedikit, nggak sedikit. Ya akhirnya saya minta waktu untuk mempertimbangkannya dulu. Nah, di situ pun ya ada sedikit desakan lah. Nah, kalau memang iya, Bapak segera ambil keputusan. Karena memang keputusannya harus segera diambil. Akhirnya kan saya juga harus mempertimbangkan lagi itu secepatnya kan. Nah, saya minta waktu 1 hari lah untuk ketemu dengan kakak dulu dan keluarga untuk ngobrol terkait inilah. Nah, akhirnya malah kita bareng-bareng. Akhirnya kita bareng-bareng ngadep ke kakak saya, ketemu dari rumah kakak saya, ngobrol di sana, dan akhirnya ya beliaunya kan ya terserah
kamu. Seperti itu. Ya sebagai keluarga kan saya bisanya cuma mendoakan dan mungkin sedikit bisa bantu lah nanti ya, seperti itu. Lah setelah ngobrol di sana akhirnya saya mengiyakannya. Ya udah, ini saya ambil. Nah teknisnya bagaimana? Saya kan mempertanyakan teknis karena ya tetap bukan merupakan hal ringan lah untuk angka 3,5 M. Ya. Nah, dari Mas Alek ini menjelaskan, gini Pak, ini kan teknisnya Bapak cukup menyediakan uang 500 juta aja di awal sebagai tanda keseriusan. 500 juta. Lah nanti kekurangannya gimana nih Mas? Kekurangannya setelah Panpus. Nah, istilah Panpus pun kan saya awam sebenarnya. Kan enggak tahu Panpus itu apa. Pantokir pusat. Berarti seleksi terakhir sebelum jadi taruna. Itu, sebelum pengumuman seperti itu. Ya udah enggak apa-apa lah. Akhirnya saya kasih keputusan, udah enggak apa-apa saya ambil. Berarti saya harus menyediakannya kapan yang 500 secepatnya. Nah, selang 1 atau 2 hari lah itu Mas Rohim datang ke rumah menyampaikan bahwa ada pesan dari Mas Alek untuk disampaikan ke saya. Nah dari pesan itu kan Mas Rohim menyampaikan ini uangnya yang 500 juta harus segera disiapkan. Dan saya bilang ke Mas Rohim, ya nanti segera saya siapkan. Dan malam harinya saya ngabari ke Mas Rohim, Mas ini uang sudah siap. Dan akhirnya besoknya kita berangkat bareng-bareng. Berangkat bareng-bareng. Ke mana Pak? Ke Semarang. Ke Semarang. Semarang. Untuk nemui Pak Agung. Pak Agung. Iya. Pak Agung. Tapi sebelum itu juga kita pernah ketemu dulu, tetapi kan tidak membahas teknis ini ya. Nah, itu ketemu selang beberapa hari, terus itu ada pesan yang disampaikan Mas Rohim itu untuk menyediakan uang yang 500 juta. Akhirnya saya siapkan, malam saya ngabari Mas Rohim bahwa uang ini sudah siap. Akhirnya besoknya sekitar habis duhur, sekitar jam 1-an kita berangkat ke Semarang. Itu ketemunya di Cafe Converso, kalau nggak salah ya, Converso di daerah Banyumas di sana. Nah, setelah kita ngobrol terkait teknis nanti yang harus dijalani seperti ini dan Pak Agung di situ juga menyampaikan ke saya bahwa nanti yang ngurus ini kan temannya Pak Agung yang namanya Joko, orang Jawa Timur. Katanya beliau ini sudah profesional, sudah biasa seperti hal seperti itu. Setelah ngobrol saya rasa sudah cukup, akhirnya saya serahkan uang yang 500 juta itu. Itu kan kebetulan uang di mobil. Nah, akhirnya uang itu dipindahkan dari mobil saya ke mobilnya Pak Agung. Nah, yang memindahkan Mas Rohim sama Mas Alek. Di situ juga mungkin sempat dihitung juga kan agak lama. Iya. Agak lama dihitung, mungkin dihitung lah. Jika sudah clear ya, akhirnya Mas Alek dan Mas Rohim kembali lagi duduk bareng di kafe itu. Kita ngobrol sebentar lah. Setelah ngobrol kan, saya kira sudah cukup, kita pulang aja Pak, yuk, karena sudah sore. Saya kan ke Semarang bareng kan dari rumah bareng. Saya, Pak Yohanes, Mas Rohim dan Mas Alek. Nah, setelah saya kira sudah cukup di sana ya, sudah cukup, akhirnya saya pamitan pulang. Akan tetapi ini Mas Aleknya tidak ikut pulang, kita pulang bertiga. Nah, setelah kami pulang, malam harinya Mas Rohim menyampaikan ke saya lagi, ini ada pesan lagi nih dari beliau-beliaunya. Ini saya disuruh segera persiapan untuk berangkat ke Kediri karena dirasa waktu kan sudah mepet ini karena anak harus segera dibimbelkan seperti itulah.
disarankan besok segera berangkat ke Kediri. Nanti juga ketemu Pak Agung dan Mas Alek di Kediri. Itu, tetapi sekalian bawa pakaian-pakaian ganti dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Akhirnya kita persiapan dan pagi harinya kita berangkat ke Kediri. Kami empat orang berangkat ke sana. Saya, anak saya, Pak Yo, sama sopir. Di sana sesampainya di rumahnya Pak Joko kan ketemu di sana Pak Agung dan Mas Ali juga sudah di sana. Sudah di sana. Akhirnya kami ngobrol lah situ. Ngobrol di situ. Pak Joko ini kan juga ngelihat anak saya, kebetulan anak saya ikut di situ. Ya. Dari Pak Joko menyampaikan ke saya, ini anu Kang Mas, ini biar nanti anak langsung ditinggal aja di sini karena ini harus mengikuti bimbel untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Tetapi secara kasat mata memang oke, tidak ada masalah dan saya pastikan ini akan lolos. Tetapi ini tetap harus ikut bimbel biar nanti memperbaiki yang ada kekurangan. Saat bimbel itu berapa orang Pak di situ Pak? Banyak Pak yang mengikuti bimbel atau hanya anaknya Pak Dwi? Karena saya tidak tahu pasti, tetapi kan menurut keterangan anak saya banyak. Ada sekitar 25 anak. Oh, 25 anak. Itu kan memang bimbelnya kan khusus ya. Mungkin dibimbelkan di luar lah, bukan di tempatnya beliau di situ. Akhirnya kita kan ngobrol ini, pokoknya Kang Mas tenang saja, ini saya pastikan bisa masuk karena ini nanti juga kan untuk segala sesuatunya di sana nanti yang ngurus Babe. Nah, Babe ini siapa? Nah, diketahui akhirnya kan saya mempertanyakan lah kemarin bertanya ke Mas Alek inilah yang dimaksud Babe itu apa Mas? Babe itu jenderal yang ngurus ini. Babe itu kan istilah untuk jenderal itu. Iya. Nah ini jenderal siapa? Ini Pak Jimmy. Jenderal Jimmy yang akhirnya kan saya juga mengetahui karena disampaikan nih, nama lengkapnya kan Felix Jimmy Kindangan. Felix Jimmy Kindangan. Iya. Ini yang disebut-sebut dari awal Babe itu. Bahkan setiap ini kan setiap ada kegiatan dengan Babe kan Pak Joko juga nge-share terus video anak saya lagi sama Jenderal Jimmy itu selalu di video dikirimkan ke saya. Di HP saya juga banyak ini video dari yang disebut Jenderal Jimmy. Tetapi kan saya tidak tahu ini apakah Jenderal benar-benar Jenderal. Tapi dari penyampaian Pak Joko bahwa itu ya memang Jenderal Felix Jimmy Kindangan. Nah, di situ kan setelah ngobrol di rumahnya Pak Joko kan akhirnya kita ke bimbel bareng-bareng. Di sana saya ketemu dengan guru bimbelnya ini namanya Mas Alfa. Akhirnya saya juga titipkan ke yang punya bimbel tentunya kan di sana. Saya sebagai orang tua ya karena menitipkan anak di situ saya pamitan Mas Alfa, saya titip anak untuk dididik sebaik mungkin di sini. Dari Mas Alfa juga menyampaikan, Pak ini waktunya mepet banget ini harus ekstra, Kalau kita ngejar waktu, ya ini memang ibarat di Palu satu hari di Palu 2 kali ini biar cepat. Ya. Pokoknya saya titip yang terbaik, yang penting jangan sampai beresiko di keselamatan itu aja. Ya. Nah, akhirnya kita pamitan pulang dan anak saya kan ditinggal di situ. Selang beberapa hari itu sekitar tanggal 7 Januari ini Mas Rohim telepon ke saya jam 1 pagi telepon ke saya menanyakan gimana dan sudah tidur belum ya tentunya karena saya angkat kan saya belum tidur kan. Akhirnya Mas Rohim datang ke rumah. Kebetulan kan di sini saya juga lagi duduk sama teman-teman ya, terkait kerjaan lah.
Mas Rohim datang ke sini jam 1 pagi tanggal 7. Setelah ketemu, Mas Rohim menyampaikan pesan itu dari katanya pesan dari Pak Agung, dari Mas Alek. Pesan apa Mas Rohim? Mereka minta untuk besok disediakan uang Sebesar? Nah, di situ kan saya pertanyakan, Iya. berapa itu ya? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Lah kok mendadak Mas Rohim? Uang segitu kan tidak sedikit. Masa minta sekarang besok harus ada. Ya itu memang pesan dari mereka. Bagaimana lagi yang penting saya sampaikan masih belum bilangnya seperti itu. Nah, saya pertanyakan juga, Mas Rohim ini untuk apa? Kan dari kesepakatan awal kan tidak Ya. seperti itu, tidak seperti itu. Dari kesepakatan awal yang kita cukup menyediakan 500 juta sebagai tanda keseriusan dan nantinya juga kekurangan dan setelah bagus. Tetapi ini baru berapa hari, pertama minta tanggal 20, sekitar tanggal 20, 21 lah, Desember. Nah, ini baru tanggal 7 Januari sudah minta 1,5 lagi. Nah, saya pertanyakan di situ, ini uang buat apa Mas Rohim? Ini cuma buat showing aja. Buat showing, minta disediakan uang nanti mau dimasukkan ke rekening masalah. Setelah di rekening masalah ini mau ditunjukkan ke Babe bahwa ini uang sudah Ada. Sebenarnya saya waduh ini kan terlalu mendadak. Saya telepon kakak. Ada cash tidak. Kebetulan saya tidak ada. Duh gimana ini? Padahal kan besok harus segera disedia. Akhirnya kakak sudah jualan mobil aja. Yang penting nanti sediakan. Berarti Bapak menjual mobil, Pak? Ya, Berapa, Pak? 2. 2 mobil untuk melengkapi 1,5 ini. Iya. Selama 1 malam, 1 hari. 1 hari. Dan itu ada Pak air. Akhirnya ada. Itu kan pesan disampaikan tanggal 7 ya. Iya. Tanggal 7 akhirnya tanggal 8 uang sudah tersedia. Sudah tersedia dan saya sampaikan juga ke Mas Rohim ini bahwa ini uang sudah ada. Terus saya videokan juga, saya kirimkan ke Mas Alek. Mas Alek menjawab, ini Mas Alek masih di Jakarta, paling bisa ngambilnya malam nanti. Saya tunggu sampai malam. Di sini Mas Rohim juga ke sini pas malamnya itu. Ke sini ada di sini ada Mas Rohim, ada Pak Yo. Nunggu Mas Alek datang, akhirnya Mas Alek datang ke sini. Setelah datang kan kita ngobrol lah sebentar di sini, tetapi uangnya nggak jadi dibawa karena menurut Mas Alek sudah terlalu malam. Risiko juga nyimpen uang segitu. Mas Alek menyampaikan ini anu aja Pak, besok tak ambil pagi-pagi. Ya, enggak apa-apa Mas Alek, tapi kalau pagi saya biasanya belum bangun. Itulah. Karena kebetulan di situ ada Pak Yo kan saya sampaikan ke Pak Yo. Pak Yo besok kami yang minta tolong Pak Yo datang ke rumah. Kasih gitu kan. Pagi-pagi datang ke rumah, nanti saya tak ngomong sama istri untuk apa? Menyediakan uangnya. Nah, akhirnya kita sepakat mau diambil besok pagi, mereka pada pulang, saya masuk, saya ngomong sama istri, ini uangnya besok diserahkan ke Mas Alek, yang 1,5, tetapi nunggu Pak Yo datang ke rumah dulu, kalau Pak Yo belum sampai ke rumah jangan diserahkan dulu. Ya, karena saya takutnya kan saya belum bangun. Betul. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya di pagi harinya ini Mas Alek datang, tapi kebetulan Pak Yo datangnya lebih awal. Iya. Pak Yo sudah datang ke rumah, terus uang juga diserahkan. Langsung diserahkan ke Alek, diserahkan ke Alek dan didampingi sama Pak Yo. Malah ini Mas Alek pun sampai minta tolong ke istri saya setelah menerima uang itu ya, setelah menerima uang itu minta tolong ke istri saya untuk menfotokan Mas Alek dan Pak Yo beserta uangnya. Tetapi kebetulan foto ini kan pakai HP-nya Mas Alek. Setelah itu Pak, dari proses 1,5 ini bahwa kebetulan kan di sini kan Mas Alek
pinjam mobil juga ya, pinjam mobil, ya katanya mau disetorkan ke Mandiri menurut keterangan dari Ayo yang sedang saya mau disetorkan ke Mandiri lah, kebetulan masalah pinjam mobil ke istri saya. Padahal masalah kesini juga bawa mobil, sama kesini pinjam mobil ke istri ya dikasih pinjam lah. Terus katanya ke Bank Mandiri Pekalongan. Nah, di sini kan Pak Yu menawarkan juga, masalah perlu saya kawal apa tidak? Tidak usah Pak Yu, saya sendiri aja. Setelah sore harinya saya bangun. Saya komunikasi dengan Mas Alek juga menyampaikan ke saya, Pak, ini biar tidak ada dusta di antara kita, nanti kita notariskan aja ya terkait dengan uang yang sudah diterima. Seperti itu. Nah, karena sudah sore, akhirnya saya sudah komunikasi dengan pihak notaris. Kebetulan ada yang bisa lah untuk nanti bikin surat perjanjian. Nah, saya ke sana. Setelah saya sampai di sana, tetapi Mas Alek juga susah dihubungi, sehingga sampai surat sudah dibuat, tetapi dari pihak Mas Alek tidak ada yang hadir, Jam 7 malam baru telepon saya. Di mana Pak? Saya di Bojong ini, udah geser. Maaf, saya tadi habis mandi malah ketiduran. Seperti itu keterangan dari Mas Alek. Tapi sudah apa-apa lah. Akhirnya kita ketemu di warung Bojong. Sate itu, Bojong. Warung sate yang dekat dengan Extol itu. Nah, kebetulan juga dari Pak Agung juga datang ke situ. Ketemu di warung sate. Padahal kita ya tidak janjian. Di situ. Setelah ngobrol, juga mereka juga menyampaikan, udahlah, yang penting kan surat sudah dibikin, nanti tetap kita tanda tangani, bilangnya seperti itu. Akhirnya kami pulang dan Mas Alek pun ikut ke rumah saya, karena Mas Alek ini kan bawa mobil saya. Terus mobil dikembalikan dan ngambil mobilnya sendiri di rumah saya. Seperti itu. Pak, ini kan dari dua orang anggota kepolisian, Pak. Sebenarnya Tribunis bahwa Rohim ini adalah anggota Polsek Paninggaran dan Alek adalah anggota Polsek dari Ndoro Polres Pekalongan. Kalau misalkan boleh tahu Pak, ada nggak sih Pak saat Bapak berkumpul dengan mereka itu foto-fotonya? Foto-foto ada. Nanti bisa diperlihatkan setelah itu Pak? Nanti bisa. Mungkin setelah ini dari hasil tadi pertemuan 500 juta, terus 1,5 M, apakah mereka juga meminta uang lagi Pak ke Pak Ipung? Ada, itu beberapa kali mana, tapi bukan dari mereka ya, Mas Alek, bukan, ini malah dari Pak Jokonya. Pak Joko sempat datang ke rumah, meminta uang 1 miliar. 1 miliar. Dengan alasan apa? Dengan alasan itu untuk mengurus pekerjaannya Babe. Loh, tapi kan menurut saya kan di luar konteks ini. Iya. Tapi ya di situ juga ada tekanan. Kalau saya tidak mengeluarkan nanti berantakan semua. Saya juga berpikir ke arah situ. Tetapi saya memang berusaha alasan gimana caranya biar tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, karena sebenarnya saya sudah curiga. Ini kok seperti ini jadinya. Gitu. Akhirnya saya alasan-alasan dan Pak Joko bilangnya mau ke Jakarta ketemu Babe. Tapi keesokan harinya ke sini lagi. Tetap maksa minta uang dan saya akhirnya transfer 300 juta. Awalan 300 juta. Sampai berapa Pak? 300 juta, terus selang berapa hari minta lagi itu. Katanya Babe mau kunjungan ke Kediri gitu. 50 juta, 350. Terus minta lagi itu 200 juta. 550. Iya, terus yang terakhir 100 juta. 650. Total itu Bapak yang transfer. Iya. Ke rekening atas nama Pak Joko sendiri itu ya. Atas BCA atas nama Joko Witanto. Iya. Pak, dari hasil itu Pak,
anak ikut tes nggak sih Pak? Ikut tes seleksi kayak itu? Iya, ikut. Terus hasilnya Pak? Hasilnya gagal. Gagal di Hari ke-1. ke-1. Itu apa Pak? Alasannya gagal itu karena kekurangan apa Pak? Saya sendiri kurang paham. Saya sudah gagal lah. Kebetulan juga situasinya seperti itu kan, saya akhirnya kan tidak terlalu fokus menentukan gagal gimana. Terus mereka sempat itu nggak sih Pak minta lagi atau dengan alasan setelah gagal ini ya itu? Nah itu termasuk yang 200 dan 100 itu kan setelah gagal sebenarnya. Setelah gagal. Oh. Ini kan setelah gagal pas hari ke-1 itu. Ya. Ini mereka masih, nah menurut saya kebangetan ini. Ini kan sudah gagal. Itu anak saya masih tetap harus mengikuti bimbel terus Di Kediri. Suruh datang lagi ke Kediri untuk mengikuti bimbel, karena dari Pak Jokowi ini bukan akhir segalanya, masih sangat Bisa dengan alasan. sangat mudah malah. Sangat mudah. Untuk diurusi. Yang penting anak tetap mengikuti bimbel. Ya mungkin kan upaya mereka untuk biar saya tetap percaya, biar mereka tetap bisa minta uang terus, mungkin kan seperti itu. Dan terakhir memang akhirnya saya jemput anak di bimbelnya itu tanpa sepengetahuan Pak Joko. Pak Joko itu tidak tahu kalau anak dijemput. Berarti Bapak mengeluarin total 2,65 M Iya. dari salah keseruan. Iya. Terus ada upaya atau langkah mediasi nggak Pak sebelumnya Pak? Sebelum melaporkan kejadian Sebelum melaporkan itu kita mediasi sampai ada 5 kali lah, 5-6 kali, tapi secara lisan saja. Karena saya juga ya masih mentoleransi lah untuk diselesaikan dengan cara yang baik. Ya saya tidak pernah marah-marah ya udah. Ya saya sampaikan yang penting diselesaikan. Dan mereka juga menjanjikan ketemu berarti Pak? Ketemu. Mereka datang ke rumah, selalu di rumah. Ketemu di rumah berapa kali, terus di Semarang juga pernah. Kita di Semarang ketemu, saya sama Pak Lurah juga. Di sini pun ketika mediasi kan, saya selalu melibatkan sama pemerintah desa lah, seperti itu. Karena saya libatkan di sini. Tapi hasil dari mediasi itu Pak tetap menolak atau mereka selalu sepakat untuk menyelesaikan dan selalu gimana ya, menentukan tanggal juga. Nanti tanggal sekian saya selesaikan, tetapi ujungnya juga tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Terakhir kan gini. Terakhir sebelum saya laporan, kita mediasi, tetapi saran dari perangkat desa itu dinotulenkan aja. Akhirnya mereka membuat surat pernyataan yang isinya itu mereka sanggup menyelesaikan sampai selesai tanggal 15 Juli 2025. Itu mau diselesaikan. Mereka membuat pernyataan yang disaksikan perangkat desa dan disaksikan juga oleh bapaknya Mas Alex. Sendiri kan bapaknya Mas Alex ikut ke sini. Ikut mediasi lah. Dan dari bapaknya Mas Alex sendiri juga menyarankan ini harus diselesaikan. Nah, di situ kita ada surat pernyataan lah dari mereka, dan kita juga minta jaminan akhirnya kan. Kita minta jaminan karena menurut keterangan dari mereka tidak ada barang berharga. Akhirnya kan kita meminta ya, yang penting ada jaminan. Akhirnya dari Pak Agung ini mengeluarkan cek sebesar 2.650.000.000 sesuai yang Bapak keluarkan. Iya. Setelah itu Pak dicek ke bank Pak, saldo tidak mencukupi. Saldo tidak mencukupi. Iya, berarti seakan-akan dari cek itu hanya untuk tipu daya ya Pak ya? Apa gimana Pak? Ya mungkin niatannya kan mungkin mau mengembalikan, tetapi memang mungkin belum ada lah. Seperti itu mungkin. Setelah itu berarti Bapak melaporkan kejadiannya ke Polda. Ya, akhirnya saya melaporkan karena ya menurut kami sudah hampir 5 bulan kita mediasi tidak ada ujungnya kan. Daripada ribet terus mending saya laporan aja.
Pak, kemarin kan sempat ada keterangan dari pihak kepolisian Polres Pekalongan ya Pak, bahwa Alek ini yang anggota Polsek Ndoro ini masih sekolah perwira. Apakah Bapak tahu Pak itu Pak? Ya saya sekedar tahu aja. Sekedar tahu aja. Dari istri, malah ini istri yang menceritakan ke saya. Kalau Mas Alek sedang mengikuti SIP. Sekolah perwira ya. Sebelum berangkat itu kan Mas Alek datang ke rumah, kata istri saya itu malah pamitan sama istri saya, kalau Mas Alek ini mau pendidikan di Sukabumi seperti itu. Nah, akhirnya istri saya cerita ke saya, bahwa tadi Alek ke sini, pamitan mau berangkat ke Sukabumi. Ya, cuman kayak gitulah. Setelah itu saya tidak pernah komunikasi kan. Sampai sekarang. Iya. Pak, mungkin dari kejadian ini apa sih Pak harapan Bapak? Apakah mereka saat ini sudah diamankan oleh institusinya atau masih berdinas Pak? Untuk sekarang, menurut informasi terakhir ini sudah diamankan dari institusinya di Polda. Di Polda. Lalu harapan Bapak dari kejadian ini? Harapan saya ini biar bisa diselesaikan dengan baik. Jadi, ada keinginan uang kembali nggak sih Pak? Pastinya karena ya uang segitu kan bukan uang sedikit. Kita juga ngumpulnya kan bertahun-tahun ya, bukan sehari dua hari. Begitu Tribuners wawancara bersama Pak Nurwanto yang sering dipanggil Pak Ipung. Beliau adalah pengusaha di Kabupaten Pekalongan, menceritakan kronologis secara detail yang telah ditipu oleh 2 oknum anggota Polres Pekalongan yang berdinas di Polsek Paninggaran dan Polsek Ndoro. Saksikan episode-episode selanjutnya di Saksi Kata. Saya Indra Duponomo mengabarkan di Pekalongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.